Kericuhan ini terjadi dalam unjuk rasa pencari suaka di depan kantor perwakilan UNHCR Makassar. Pengunjuk rasa terlibat saling dorong dan kejar-kejaran dengan petugas keamanan. Keributan ini pecah saat petugas berupaya menangkap seorang peserta aksi yang dianggap sebagai provokator. Akibat kejadian ini, sejumlah peserta aksi kejang-kejang hingga jatuh pingsan. Dalam aksi ini, massa menuntut segera dipindahkan ke negara ketiga setelah Indonesia. Apa yang diminta itu tentang penempatan negara ketiga itu sudah dijelaskan sama UNHCR bahwa UNHCR ini menyampaikan bahwa kamu harus bersabar karena bukan saya yang ada di Makassar ini yang antri ke negara ketiga. Merespons unjuk rasa ini, pihak imigrasi Makassar berupaya menjembatani permintaan para pencari suaka. Diduga pemindahan para pencari suaka ini terkendala situasi pandemi. Selamat malam, apa kabar Anda pemirsa? Informasi kericuhan tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan berdiskusi dengan Menteri BUMN Erick Thohir terkait krisis batubara dan pemecatan Direktur PLN. Saya Latif Srekan. Ribuan orang di Lombok Timur kembali turun ke jalan menuntut penuntasan kasus dugaan ujaran kebencian. Massa mengecam keterlibatan tokoh agama yang mereka nilai rentan menyulut perpecahan. Ribuan pengunjuk rasa dari sejumlah ormas yang tergabung dalam gerakan Ahli Sunnah Wal Jamaah ini berorasi di depan kantor Bupati Lombok Timur. Tidak pernah kita berbicara untuk saling bertikai, kita tidak pernah berbicara untuk saling berpecah. Tapi kenapa? Massa mengecam pernyataan Ustadz Mizan Qudusiyah yang dinilai melecehkan dan paham yang diajarkan rentan menyulut perpecahan. Mereka juga meminta aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut sehingga tidak terulang kejadian serupa. Setelah 2 jam menyampaikan aspirasinya, massa kemudian membubarkan diri dikawal aparat kepolisian dari Polres Lombok Timur. Sementara di Bandung, Polda Jawa Barat kembali menerima pelimpahan berkas perkara yang menyeret penceramah Bahar bin Smith. Kasus dugaan ujaran kebencian terhadap pejabat negara tersebut sebelumnya sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Kasus hukum yang menjerat penceramah Bahar bin Smith kembali dilimpahkan ke Polda Jawa Barat hari ini. Polisi menerima berkas kasus dugaan ujaran kebencian terhadap pejabat negara yang dilakukan Bahar bin Smith. Sebelumnya kasus ini dilaporkan Ketua Cyber Indonesia Husin Syihab ke Polda Metro Jaya Desember lalu. Pada hari ini kita telah menerima pelimpahan berkas laporan polisi dengan nomor LP garing B garing 6146 garing 12 Romawi garing 2021 garing SPKT Polda Metro Jaya tanggal 7 Desember 2021 dengan pelapor Saudara HS tentang dugaan tindak pidana ujaran kebencian terhadap pejabat negara. Diduga dilakukan oleh Saudara BS yang saat ini dalam penahanan penyidik Polda Jawa Barat dalam perkara lain, sebagaimana yang rekan-rekan ketahui bersama. Maka total polisi menerima 2 laporan kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Bahar bin Smith dan Egy Sujana. Sementara Bahar bin Smith telah ditahan di Polda Jawa Barat Senin malam lalu usai menjalani pemeriksaan dan ditetapkan sebagai tersangka.
Polisi memeriksa 5 saksi dalam kasus cuitan Ferdinand Huta Hayan. Sebelumnya Ferdinand dilaporkan ke polisi terkait cuitannya yang dinilai mengandung ujaran kebencian dan penistaan agama. Polisi menindaklanjuti laporan atas cuitan Ferdinand dengan memeriksa 5 saksi. Kelima saksi dimintai keterangan terkait cuitan Ferdinand yang diduga mengandung ujaran kebencian. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia, Haris Pertama, melaporkan Ferdinand Huta Hayan ke Bareskrim Polri atas tulisannya di media sosial Twitter yang mengandung ujaran kebencian dan penistaan agama. Meski Ferdinand sudah memberikan klarifikasi, KNPI meminta Polri tetap memproses hukum Ferdinand. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengatakan, laporan KNPI atas terlapor Ferdinand Huta Hayan sudah diterima dan akan segera ditangani. Tak hanya KNPI, Ferdinand juga dilaporkan Ketua Brigade Muslim Indonesia di Sulawesi Selatan. Yang disinggung seluruh motif pelaku didasari karena adanya kekhawatiran kami terjadinya kembali ujaran-ujaran kebencian yang bisa menyasar agama-agama tertentu atau konflik yang bernuansa agama. Ini didasari karena postingan dari beliau ini kami anggap sesuatu yang sangat mengandung unsur sara. Usai mendapat berbagai kecaman, mantan politikus Partai Demokrat ini angkat bicara. Yang mau saya sampaikan kali ini adalah bahwa cuitan saya tersebut tidak sedang menyasar kelompok tertentu, kaum tertentu, orang tertentu, atau agama tertentu. Yang saya lakukan itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Ketika saya down, tidak perlu saya harus bercerita di Twitter, di media sosial bahwa saya sedang down. Tetapi saya melakukan dialog imajiner dengan hati saya, antara pikiran dan hati saya. Pikiran saya menyatakan, hei Ferdinand, kau akan habis. Tidak ada yang bisa menjagamu, Allahmu lemah. Tetapi kemudian hati saya berkata, hei kau tidak. Allahku kuat. Jadi jangan samakan Allahku dengan Allahmu. Aku kuat, ada yang akan menjagaku selalu. Kira-kira seperti itu dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Seakan tak jera dengan kecaman dan berbagai laporan, Ferdinand kini berencana menyiapkan laporan balik dengan dalih menjadi korban fitnah. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi ditetapkan sebagai tersangka kasus jual beli jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan uang senilai 5,7 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Dalam operasi tangkap tangan terhadap Rahmat Effendi dan 13 orang lainnya, KPK mengamankan uang sejumlah 5,7 miliar rupiah. Hari ini Kamis tanggal 6 Januari 2002, tim KPK kembali mengamankan 2 orang atas nama WY dan LBM beserta bukti uang ratusan juta dalam bentuk rupiah. Seluruh bukti uang yang telah disita oleh KPK kurang lebih 3 miliar rupiah dan buku rekening bank dengan saldo sekira 2 miliar rupiah. Pasca penangkapan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, ruangan dinas di Gedung Utama Pemerintahan Kota Bekasi disegel oleh KPK. Ruangan yang disegel antara lain ruang Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi. Situasi di kantor pemerintahan Kota Bekasi juga nampak sepi. Meski demikian, aktivitas pemerintahan berjalan normal. Sejumlah ASN bekerja seperti biasa. Namun sejumlah kepala dinas yang hadir langsung dikumpulkan di ruang Kepala Sekretaris Daerah Kota Bekasi. Sementara Wakil Wali Kota Bekasi Tri Ardianto Cahyono mengaku tidak tahu-menahu tentang penangkapan Pepen dan sejumlah ASN lainnya. Saya juga nggak tahu, ya sampai hari ini kita nggak pernah tahu. Ya. Terakhir komunikasi dengan Pak Wali kapan, Pak? Terakhir itu kemarin ya pada waktu selesai paripurna. Ya, karena
Rahmat Effendi terjaring OTT KPK pada Rabu siang kemarin di lingkungan Pemkot Bekasi. Ia ditangkap KPK bersama 13 orang lainnya yang merupakan ASN dan pihak swasta. Di tengah isu kelangkaan batu bara yang bisa mengancam krisis listrik di tanah air, Menteri BUMN Erick Thohir memecat Direktur Energi Primer PLN. Kami akan mendiskusikannya dengan Menteri BUMN Erick Thohir sesaat lagi di Ainus Prime.